Jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ada kasih karunia, kemurahan, anugerah yang terus dilimpahkan bagi kita semua. Dan biarlah roh hikmat dan wahyu tercurah untuk kita terus bisa bertumbuh mengenal Dia dengan benar, sehingga mata hati kita menjadi terang, bisa melihat dengan jelas rahasia panggilan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat betapa kaya, betapa mulia, betapa dahsyat rahasia panggilannya dalam hidup kita. Kita akan kembali belajar prinsip-prinsip tentang kerajaan surga dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas, lalu dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu, kita melihat sebuah prinsip tentang kerajaan surga, dan kita perlu memahami bahwa di ayat-ayat sebelumnya kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus baru saja menceritakan tentang prinsip penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, ada jatuh di tanah yang baik. Jadi untuk memulai perumpamaan tentang kerajaan surga, karena kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya pun di pasal 13 ini, kita akan menemukan banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan surga. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kita perlu mengerti, hati kita perlu kita siapkan, sehingga kita bisa memahami prinsip-prinsip kerajaan surga yang diajarkan oleh Yesus lewat perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang penabur. Karena ayatnya berkata, ketika orang mendengar firman tentang kerajaan surga tidak mengerti, lalu dia tidak mengerti, si jahat datang mengambil benih-benih firman itu. Tetapi dalam ayat 23 Matius 13, orang yang mendengar firman itu, firman tentang kerajaan surga, lalu mengerti, paham betul-betul, maka dia berbuah. Jadi memang untuk kita bisa memahami prinsip-prinsip kerajaan surga, kita butuh pengertian, kita butuh anugerah, kita butuh hati yang rendah. Kita perlu membuka hati kita dan sungguh-sungguh menjadi manusia rohani sehingga kita bisa memahaminya. Lalu masuklah kepada apa perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kerajaan surga diumpamakan seperti orang menabur benih di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang lengah, tidur artinya tidak sadar lagi. Tidur artinya tidak lagi menyadari segala situasi karena waktunya memang tidur pada malam itu. Dan musuhnya datang. Lalu dia mulai menaburkan benih-benih yang lain di antara gandum itu. Dia menaburkan apa? Dia menaburkan lalang. Jadi ketika Tuhan membangun hidup kita, menaburkan yang baik, kebenaran-kebenaran, iblis juga ikut menaburkan hal-hal yang tadinya tidak kelihatan. Tetapi pada ketika kita mulai melihat bahwa gandum itu mulai keluar bulir-bulirnya, ternyata lalang itu juga ikut bertumbuh. Bedanya di mana? Kalau bulir-bulir gandum ketika berbuah dia menunduk, tetapi kalau lalang tentu tegak lurus. Bahkan lalang itu ada kisah ceritanya bahwa dia buahnya juga menarik, ada buahnya kuning tapi dia beracun. Dan ketika hamba-hambanya datang, oke, kita cabut saja. Tapi ternyata prinsipnya
Bapak Ibu, adalah lalang itu tidak boleh dicabut sebelum waktunya, karena nanti justru gandum-gandum itu tercabut. Hamba-hambanya bingung dari mana ini datangnya. Lalu tuannya itu menerangkan seorang musuh telah melakukannya. Dan apakah langsung dicabut? Tidak. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa ketika menjalani kehidupan ini, iblis selalu berusaha menaburkan perkara-perkara yang jahat dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi biarkan dia bertumbuh, karena akan datang masanya. Tentu beda, gandum dengan lalang itu sangat berbeda. Biarkan saja. Masanya kapan? Yaitu akan kelihatan nanti ketika masa penuaian. Di akhir zaman nantilah Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa biar kita menjadi orang Kristen, masuk golongan yang ditaburi oleh hal-hal yang baik oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tentu benih yang baik itu bicara tentang firman Tuhan, kebenaran. Walaupun iblis berusaha menaburkan benih-benih yang jahat, tetapi ingatlah, satu hari ini akan ada pembedaan. Satu hari akan ada penuaian yang memisahkan. Makanya Alkitab berkata, menjelang kedatangan Tuhan ini, kita akan melihat orang yang benar akan semakin benar, orang yang najis akan semakin najis. Orang yang suci akan semakin suci, orang yang nggak benar, yang najis itu akan semakin nggak benar. Kejahatan akan terus bertambah, tapi kita tidak boleh dikalahkan dengan kejahatan itu. Kita tetap harus melakukan kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Kita harus tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang melanda dunia ini begitu luar biasa. Karena itu kita perlu paham prinsip ini. Kita tetap saja, artinya kita tetap konsisten menjadi gandum, berbuah yang baik, tidak jemu-jemu berbuat baik, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga satu hari semuanya akan kelihatan. Yang tersembunyi dan tidak tersembunyi ketika Tuhan datang, disitulah akan kelihatan. Karena itu saya mau katakan, jangan pernah kita berhenti menabur di dalam roh. Jangan pernah kita kalah, patah semangat, berhenti dari melakukan kebenaran. Walaupun kita melihat seolah-olah apa yang kita lakukan Bapak Ibu seperti tenggelam ditimbun oleh lalang-lalang yang jahat. Terkadang kita menjadi kecewa, Tuhan, kita ingin Tuhan melakukan apa yang kita mau. Hamba-hambanya langsung pengen cabut semua. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu maha adil. Keadilan milik Tuhan dan dia adil. Penghakiman milik Tuhan, lepaskan, biarkan. Artinya ketika kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah, kita menyerahkan. Semua ada waktunya, izinkan Tuhan. Jadi jangan saudara coba membela Tuhan, coba mengusahakan karena saudara melihat ketidakadilan, lalu saudara coba melakukan justru tindakan-tindakan yang saudara menjadi emosi, saudara menjadi marah, saudara menjadi menghakimi, saudara coba mengambil tindakan-tindakan yang intinya saudara keluar dari kebenaran menjadi kedagingan. Kerajaan surga dalam prinsipnya tidak lakukan seperti itu. Karena itu kita jadi hamba-hamba yang mau mendengarkan prinsip kerajaan surga. Karena Tuhannya berkata, memang musuh datang menabur lalang itu, tapi biarkan aja tumbuh sama-sama, nggak apa-apa. Nanti kelihatan juga kok. Dan ada waktunya, pemisahan itu jelas. Jalan orang benar akan bertambah terang, bersinar seperti terang siang hari. Akan terus bersinar, nggak bisa dihentikan. Karena itu prinsip kerajaan Allah adalah terus bertumbuh, terus melakukan kebenaran tanpa pernah kita kecewa dan putus asa. Kiranya kebenaran ini bisa menolong kita semua untuk selalu bersabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik untuk segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita. Shalom.